melaksanakan pertemuan atau jumpa pers bagaimana kita mengaktifkan kembali sektor-sektor dalam kehidupan masyarakat ini dengan tetap Bapak Gubernur Pak Herman Deru untuk mengambil suatu kebijakan yang tentunya dalam konteks proses pengambilan suatu keputusan itu dengan melibatkan segenap unsur, ya bukan cuma dari jajaran pemerintah, tapi juga dari berbagai komponen. Para wartawan, awak media, baik pers, media elektronika, media cetak yang hadir dari online, televisi, hari ini tentunya bersama saya hadir Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Bu Lesti. Juga sebagai informasi, hadir juga di sini bersama kita untuk mengambil langkah-langkah suatu kebijakan pemerintah provinsi dengan melihat angka kesembuhan yang meningkat, angka kematian yang menurun, dan tingkat kesembuhan juga kita lihat progresnya juga baik. Hadir pakar kita di sini antara lain Dr. Ipsah, ini ahli epidemiologi, dan jajarannya juga Ketua ID Provinsi Sumatera Selatan Pak Dr. Rizal Sanif, Kepala BPLK Pak Dr. Andi, juga Prof. Yuwono, dan seluruh Andi Kosim juga hadir di sini, para pakar, para ahli yang terkait dengan COVID-19 ini kami hadirkan, sehingga proses yang kita ambil langkah-langkah dalam kegiatan ini bisa lebih dapat menjadi dasar. Para awak media, para wartawan, pers yang saya hormati, tentunya nanti apa yang dilaksanakan oleh Bapak Gubernur atau jajaran gugus tugas provinsi, kita sudah melihat apa yang disampaikan gugus tugas pusat dalam percepatan penanganan COVID-19 ini yang berkaitan dengan langkah-langkah kita untuk merevitalisasi kehidupan masyarakat pada masa COVID-19 ini. Selanjutnya tim kajian untuk mengambil langkah-langkah kebijakan pemerintah nanti akan disampaikan langsung oleh Dr. Ipsah yang di bidangnya, Ketua PAI Epidemiologi yang sudah menyampaikan nanti kita pada pertanyaan dan sebagainya kami tentunya kita pakar-pakar saintis ini kita masukkan dalam dasar bagian dari pemerintah dalam masa menuju kehidupan masyarakat pada masa-masa yang kehidupan baru yang produktif dan aman dari COVID-19. Para media, pers yang saya hormati, saya sampaikan nanti kepada Dr. Ipsah untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan situasi perkembangan untuk menuju kehidupan yang berperilaku kesehatan nantinya kepada masyarakat. Kami persilakan Pak Ipsah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua, pada seluruh wartawan yang mengikuti konferensi pers ini. Pertama-tama kami dari tim epidemiologi mencoba menganalisis secara epidemiologi bagaimana percepatan penanganan pandemi COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan indikator epidemiologi. Seperti kita ketahui bahwa virus COVID-19 ini ditularkan dari orang ke orang melalui droplet. Sehingga logikanya pemutusan rantai itu bisa dilakukan dengan 3 cara paling tidak. Pertama, mencegah virus itu masuk ke dalam orang lain. Kedua, orang yang penyakit itu tidak menularkan kepada orang lain. Ketiga, mempertahankan imunitas. Nah, kita mengkaji ini berdasarkan indikator kesehatan analisis berbasis data. Ada 3 sebetulnya indikator utama, indikator epidemiologi,
kedua indikator surveillance kesehatan masyarakat, ketiga indikator pelayanan kesehatan. Yang semua harus dikaji dengan baik dan menghasilkan nantinya bagaimana tingkat penyebaran virus, apakah dia sudah mereda, apakah masih meningkat, apakah tetap. Nah, dari laporan terakhir bahwa memang kasus confirm positif kita cukup tinggi, bahkan tertinggi di Sumatera, bahkan juara 7 di Indonesia. Tapi tidak apa, konfirmasi positif itu tanda bahwa tes kita masif. Ada peningkatan kegiatan surveillance yang baik. Disusul tentunya dengan tes laboratorium. Tapi catat pada minggu ketiga 25 Mei, kalau kita ikut 2 minggu ke belakang, itu ada 812 kasus. Dan pada 1 Juni kami lihat ada 1.129 kasus. Jadi ada peningkatan kasus sebesar 39,4%. Ini bagus menurut kita ya, karena dengan adanya coverage yang tinggi ini diikuti dengan testing, ya, diikuti dengan tracing yang baik, kemudian tracing N1, N2, ya orang-orang yang periode pertama, kedua, ketiga dengan baik, disusul dengan pemeriksaan laboratorium akan mempercepat penanganan kasus ini menjadi lebih baik lagi. Nah, hasil kita itu. Kedua, tren probable case ya, OTG, ODP dan PDP juga meningkat. Kalau 3 Mei itu 10.742, maka 1 Juni ini 14.342. Jadi ada peningkatan kasus 33,4%. Ini apa artinya? Artinya kinerja kita, kinerja di Sumatera Selatan ini sudah cukup baik. Karena dengan kita sebaiknya memang harus meningkatkan tracing ya, OTG, ODP ini sebanyak-banyaknya sehingga apabila dilakukan tes ya dan kemudian dilakukan treatment, isolasi sehingga tidak menular pada yang lain. Nah, ini yang mengembirakan sebetulnya. Kan salah satu daripada indikator itu adalah tren kematian. Kalau kita lihat 2 minggu belakangan, 6 Mei, itu kita mencatat ada yang meninggal 28 orang. Ya. Dan ada peningkatan kasus meninggal itu 22 kasus. Sekarang pada 7 Juni, peningkatan cuma 14 kasus. 14 orang yang meninggal. Jadi ada tren penurunan kasus untuk meninggal kasus COVID ini 36,36%. Artinya apa? Bahwa penanganan pasien COVID-19 sudah cukup baik dan konfirmasi kasus positif juga cepat. Nah, yang jadi masalah sebetulnya pasien-pasien OTG. OTG itu kadang-kadang tidak sempat diperiksa yang kedua kali dan orangnya sudah kemana, sehingga kesan kasus kita yang sembuh nanti akan masih kurang. Nah, ini kasus kematian probable, ini kita maklumi probable adalah bukan catatannya, probable adalah PDP, OTG, ODP yang bukan konfirmasi positif. Jadi wajar kalau ini meningkat karena apalagi sekarang dokter ini sudah begitu ada sakit paru-paru, begitu apa langsung masuk PDP ya. Nah, ini pertama memang angka penyertaan lain misalnya komorbid itu cukup tinggi sehingga menghasilkan juga angka kematian probable yang cukup tinggi. Dan kedua memang penelitian kita, hasil analisis kita itu banyak terjadi pada umur lebih dari 60 tahun. Itulah makanya bahwa karena kematian ini banyak pada risiko-risiko yang tinggi, komorbid, maka kita harus betul-betul melakukan protokol kesehatan yang baik sehingga orang-orang yang OTG itu tidak menularkan kepada orang-orang yang risiko tinggi. Nah, yang kemudian jumlah yang sembuh, hasil analisis kita pada 2 minggu terakhir, ya 2 minggu belakangan itu
kita proporsi jumlah yang sembuh itu 14,04%. Dan sekarang proporsi yang sembuh itu meningkat menjadi 30,47%. Jadi tren kesembuhan dari kasus positif meningkat 16,3%. Artinya apa? Bahwa pelayanan kesehatan telah diupayakan secara optimal, kemudian masih dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kapasitas laboratorium. Jadi kalau laboratorium ditingkatkan terus-menerus, maka insya Allah tren kesembuhan ini semakin meningkat. Nah ini dari semua itu kita telah menghitung effective reproduction rate. Jadi kira-kira berapa sih angka penularan kasus. Kita ada 3 sumber. Sumber pertama dari Bappenas. Bappenas juga hari ini menghitung bahwa RT, reproductive production number, itu 1,030, sedangkan kita hari ini memprediksi adalah 1,19. Selain itu kita juga melihat angka penularan ini dari survei, ya, survei kontak rate. Kontak rate artinya berapa orang yang kontak dari satu orang ke yang lain. Ya. Sebelum PSBB itu satu orang penelitiannya itu bertemu atau kontak dengan orang lain itu sebanyak 14. Di pertengahan 8, sekarang ini masih 6,16, sehingga reproduction number-nya kita perkirakan 1,23. Nah ini angkanya agak naik sedikit, karena dengan diperpanjangkan PSBB tanpa ditingkatkan dengan protokol kesehatan yang optimal, kami khawatir angka kontak ini semakin meninggi, terutama di daerah-daerah yang sulit dikendalikan, misalnya pasar tradisional ya, dan lain-lain. Nah ini mobilitas masyarakat sehari-hari. Sebetulnya angka kita sekarang ini mobilitas masyarakat itu di rumah saja adalah 37,7. Kalau kita menginginkan reproduksi rate-nya 1, maka orang yang di rumah saja itu paling tidak 45%. 45%. Kalau kita menginginkan RT-nya lebih kurang 1, maka orang yang stay at home di rumah saja itu lebih dari 45%. Hasil data kita bahwa ini masih kecil. Jadi apa maksudnya? Bahwa dalam tahap ini kita harus meningkatkan terus edukasi kepada masyarakat, ya, bagaimana mereka menjalankan protokol kesehatan dengan baik, supaya orang-orang tetap di rumah saja yang tidak berkepentingan, terutama orang-orang yang usia lanjut. Nah, sehingga dalam konferensi pers ini kami memberikan 4 rekomendasi. Pertama, protokol kesehatan yang paling penting di berbagai sektor dijalankan secara maksimal dengan pengawasan yang ketat. Kedua, kontak tracing yang agresif perlu terus dilakukan, terus dicari terus, ya, kontak tracingnya dengan baik, ya, sehingga kita bisa melakukan testing, treatment secara cepat dan tepat. Ketiga, kita masih perlu peningkatan edukasi tentang COVID secara aktif. Masih banyak masyarakat yang tidak mengerti, masih banyak masyarakat melihat video-video YouTube yang sebetulnya kadang-kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip kesehatan. Yang terakhir adalah peningkatan pelibatan pemberdayaan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Nah ini paling penting karena pada akhirnya ya masyarakat ini terlibat langsung di dalam penerapan protokol kesehatan. Nah ini yang paling penting yang 4 rekomendasi ini. Saya kira ini sementara ya, sebetulnya banyak yang kita sudah tulis, tapi ini pokok-pokok yang harus saya sampaikan di dalam konferensi pers pada sore ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Rizusah. Beliau ini sebagai pakar, sebagai saintis yang telah menyampaikan informasi yang berbasis data dan fakta di lapangan. Tentunya para wartawan, awak media pers, informasi ini tidak lain adalah
Untuk mengambil langkah kebijakan nanti dalam konteks ini, rekomendasinya antara lain protokol kesehatan yang betul-betul dalam pengawasan. Kalau kita berbicara arahan dari gugus tugas, kita sudah melakukan langkah-langkah yang sama, tadi informasi Dr. Ifsat, testing masif, tracing yang agresif, dan kita juga isolasi ketat, treatment yang dapat diharapkan menyembuhkan. Dari tingkat angka kematian tadi sudah disampaikan yang menurun, ya, angka kesembuhan juga meningkat, peran laboratorium sudah lebih maksimal. Tentunya kita dalam informasi yang kami sampaikan kepada media pers ini sudah mengikuti arahan-arahan dan melibatkan para pakar dan berpedoman pada standar internasional. Oleh karena itu dalam revitalisasi menuju atau menyongsong new normal nanti, proses dalam pengambilan keputusan, baik itu nanti yang melibatkan segenap komponen masyarakat, khususnya para pakar, berbasis data dan berbasis fakta di lapangan. Nah, sekali lagi, antara lain juga rekomendasi bagaimana meningkatkan edukasi secara aktif kepada masyarakat, kepada seluruh lapisan masyarakat, dan bagaimana juga peningkatan pelibatan pemberdayaan masyarakat dengan protokol COVID-19 ini. Mungkin nanti para kawan-kawan dari media akan menyampaikan atau saran, usul, mungkin ada yang mau ditanyakan kaitan dengan acara hari ini. Kami berikan waktu untuk menyampaikan langsung, nanti bisa ditanggapi para pakar, para ahli yang memang di bidangnya, dengan tetap kita melepankan aspek-aspek data dan fakta di lapangan. Silakan kami buka informasi ini, mungkin ada 2 orang yang akan bertanya. Untuk tahap pertama ini kami berikan waktu kepada awak media. Silakan. Berapa total tenaga medis? Ya, mungkin kalau sambil menunggu ini kami perkenalkan lagi juga dari ada KKP di sini, Pak Nurkoko dari Kesehatan Pelabuhan, juga ada ahli-ahli yang lain. Sektor-sektor vital kehidupan masyarakat kita juga berbicara bagaimana nanti kategori kewenangan daerah. Ada yang mau disampaikan dari media? Oh iya iya. Nanti bisa kita baca saja di situ. Kita lihat yang pertanyaan pertama tadi. Coba pertanyaannya itu dibaca. Apakah pertanyaannya kan, tujuan pertanyaannya apakah PSBB ini bisa dilonggarkan atau tidak, itu kan pertanyaannya. Betul ya? Oh, kalau ya, oh new normal ya. Satu, kalau new normal itu kan ada persyaratan. Satu, bahwa RT itu di bawah 1, ya, kemudian akan menetap paling tidak 2 minggu. Kemudian ada lagi seluruh kontak rate itu, kontak itu harus diketahui, 80% diketahui, sehingga suatu waktu kita bisa melakukan investigasi. Nah, jadi kalau sekarang barangkali belum, ya persiapan oke, ya persiapan oke. Nanti kita setelah dia turun di bawah 1%, baru kita berpikir ke new normalize, ya. Tadi ada pertanyaan mengenai tenaga kesehatan di rumah sakit yang meninggal. Sayang saat ini kita nggak punya data ya. Nanti barangkali kalau sudah punya data nanti kita sampaikan. Yang pertama tadi ya. Kemudian apakah remunerasi ini berlaku di Sumsel atau hanya Palembang Pramudia saja? Tetap berlaku seluruh Sumatera Selatan.
Tapi dengan penekanan-penekanan barangkali untuk daerah-daerah yang merah barangkali kita protokol kesehatan harus dilakukan secara lebih ketat, ya, lebih disiplin, ya. Bukan tempat lain tidak ketat dan disiplin, tapi ini lebih ketat, lebih disiplin. Jadi berlaku seluruhnya. Ini jangan, kita nggak bisa dijebak begitu ya. Saya katakan bahwa new normal life itu harus indikasinya bahwa RT itu lebih kurang daripada 1 dan menetap selama paling tidak 2 minggu. Salah satu indikatornya. Catatan kita bahwa memang angka Prabu Muli saat ini masih lebih kurang 1 lebih sedikit gitu ya. Ya, nanti ini dijawab oleh Kepala BPLK. Ya. Sekarang langsung aja. Langsung aja. Pak Andi yang akan menjawab Kepala BPLK. Saya coba jawab pertanyaan terkait dengan kapasitasnya. Jadi 2 minggu yang lalu mungkin kapasitas lab kami BBLK 1 bulan yang lalu, 4 minggu yang lalu itu 200, kemudian naik jadi 576, dan sekarang kita mampu memeriksa 800 spesimen per hari. Jadi itu bisa berjalan 800 per hari. Jadi selama 5 hari berturut-turut kami sudah memeriksa 800 per hari kali 5, ada 4.000 spesimen. Jadi itu bisa berjalan secara rutin seandainya logistik untuk reagen bisa tersedia. Ketersediaannya, keberlangsungan ketersediaannya tetap terjaga. Jadi sebelumnya sempat terjadi kekosongan, sehingga kita tidak bisa mengoperasionalkan kapasitas lab sesuai dengan kapasitas maksimal. Ada beberapa penumpukan, tapi terakhir per pagi hari ini kami mencatat ada tinggal 400 spesimen yang harus kami periksa. Mungkin hari ini datang lagi sekitar 400, jadi ya paling banyak spesimen yang tersisa itu nggak lebih dari 1.000. Nah, kondisi demikian, dengan kondisi tersebut ya, kami berani mengumumkan bahwa paling lama 3 hari, hari ketiga pemeriksaan spesimen bisa kami serahkan atau bisa kami publikasikan. Bahkan rata-rata kami 2 hari, hari ini spesimen datang, kami periksa, hasilnya besok bisa kita berikan. Itu target kami ke depan. Mungkin itu harapan kami sudah bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman wartawan. Terima kasih. Berdasarkan data KPAID, jumlah anak yang terpapar COVID justru tinggi meskipun sekolah dirumahkan. Jika nanti masuk sekolah, apakah ada rumusan protokol kesehatan untuk sekolah? Jelas, pasti ya. Protokol kesehatan itu sebenarnya prinsipnya sama dengan protokol kesehatan lainnya, cuma diterapkan di sekolah. Contoh misalnya kelas tadi isinya 40 menjadi 20, atau kelas dibagi shift. Ada shift pagi, shift sore gitu kan, dan setiap kelas itu ada tempat cuci tangan dan seterusnya. Jelas ya. Protokol ini prinsipnya begitu, cuci tangan, physical distancing, ya, dan jaga jarak tadi ya. Nah, itu tergantung ya, masker, sorry, ya, satu lagi penggunaan masker yang baik. Oh ya, ya. Kemudian ya, sebetulnya seharusnya sih memang kita hati-hati dalam pembukaan mal. Ya. Tapi kami lihat bahwa mal ini protokol kesehatan lebih baik dari tempat-tempat lain. Yang jadi bahaya bagi kita itu pasar-pasar tradisional. Ya, kalau protokol di mal itu sudah cukup baik. Ya, jadi masih bisa lah gitu ya.
kematian itu memang banyak komorbid, ya. Ya, kita memang agak sulit menjelaskan ini. Memang yang meninggal itu memang yang sudah menderita penyakit-penyakit sebelumnya. Tapi apakah ini menjadikan masyarakat acuh? Tidak. Karena OTG itu bisa berkeliaran di mana-mana, ya, bisa menularkan sakitnya kepada orang-orang yang komorbid tadi. Orang tadinya dia penyakit diabetes mellitus, penyakit jantung, kemudian ditularkan oleh anaknya yang keluar, ya, yang keluar kemana-mana, pulang ke rumah, menularkan pada orang itu. Itu yang bahayanya begitu. Jadi kita melihatnya dari segi yang lain. Kalau ini memang bukti bahwa memang sebagian besar yang meninggal itu adalah komorbid. Ya. Jadi kalau kaitan dengan acuh, kita tidak boleh acuh, gitu. Kita justru harus memperketat ini. Silakan Pak Ketua ID, Pak Dr. Rizal Sanib menambahkan. Baik, terima kasih. Saya menambahkan sedikit pertanyaan tadi ya. Apakah bagaimana kita menetapkan bahwa pasien ini COVID atau tidak ya? Jadi kalau pasien datang dengan diagnosanya adalah PDP, kemudian akan dilakukan swab. Ternyata belum hasil swabnya keluar, dia sudah meninggal. Nah, bagaimana perlakuan terhadap jenazah ini? Ya, protokolnya adalah protokol dari Kementerian Kesehatan, tetap ini dianggap sebagai COVID. Ya, walaupun nanti hasilnya ternyata sudah dikebumikan, dia bisa positif, bisa negatif. Artinya kita ambil adalah manfaatnya, mudaratnya bagaimana. Kalau ternyata dia nanti positif, kita kebumikan jenazahnya seperti dia tidak COVID, maka ini akan menyebabkan penyebaran penyakit. Ya, sehingga orang-orang yang mengebumikannya ini, yang memandikannya akan di-tracking, kemungkinan dia akan positif. Jadi manfaatnya itu jauh lebih banyak daripada kerugiannya. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Rumah sakit juga untuk menetapkan kalau dia misalnya dinyatakan bukan PDP, pasti ya jenazahnya akan diberikan bukan COVID. Nah itu sudah kita lakukan di masing-masing rumah sakit. Saya kira itu yang harus kita pahami bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari beberapa pertanyaan telah dijawab tim ahlinya. Mungkin Kepala Dinas Kesehatan bisa disampaikan. Maaf, tadi ada pertanyaan terkait anggaran ya. Bisa dibacakan? Oh, baik. Anggaran untuk penanganan COVID, khususnya bidang kesehatan, itu 84,7 miliar. Dan sampai saat ini, realisasi itu ada dua tentunya. Realisasi secara fisik dan juga realisasi secara keuangan. Kalau untuk secara fisik, ini sudah lebih dari 90% tercapai. Namun untuk keuangan memang masih rata-rata dalam proses administrasi pembayaran. Jadi seluruh anggaran ini sudah dimanfaatkan karena barang yang kita pesan, kita adakan itu sudah dimanfaatkan dan sudah didistribusikan. Anggaran ini digunakan antara lain tentunya untuk mendukung kegiatan penanganan COVID yang utamanya yaitu untuk tracing, kemudian untuk memperkuat laboratorium, dan yang ketiga untuk treatment. Jadi kalau yang untuk tracing ini termasuk APD, karena tracing ini juga menggunakan APD. Sedangkan untuk penguatan laboratorium digunakan antara lain untuk membantu peralatan, juga reagensia dan barang-barang lain sependukungnya
itu yang diberikan kepada BPLK Palembang untuk meningkatkan kapasitas dari kemampuan melakukan pemeriksaan tes agar lebih cepat. Kemudian juga mempersiapkan laboratorium di RSUD Siti Fatimah, termasuk pembangunan ruangan BLC yang dipersiapkan agar bisa melakukan pemeriksaan dengan PCR, juga mengadakan peralatannya. APD tentu menempati posisi yang cukup besar, karena APD ini banyak juga digunakan terutama di karantina. Nah, yang ketiga adalah itu treatment. Nah, treatment ini untuk provinsi itu menyiapkan tempat karantina yang disiapkan oleh provinsi kita di rumah sehat, di Wisma Atlet, di mana di sana sekarang ini selain sebagai ODP center, juga PDP ringan center, juga sebagai pusat screening. Ini memerlukan biaya yang tidak kecil, sebab meliputi baik kebutuhan sarana prasarananya sampai melakukan penyekatan ruangan, juga akomodasi konsumsi, biaya tenaga kesehatan, insentifnya, dan lain-lain, termasuk pengobatan. Adapun fungsi dari Dinas Kesehatan Provinsi, ini bagi kabupaten kota, tentunya utamanya adalah sebagai supporting. Mengingat kabupaten kota juga memiliki anggaran sendiri untuk penanganan COVID ini. Cukup banyak juga bantuan yang kita peroleh dan semua sudah distribusikan ke kabupaten kota. Ke kabupaten kota selain Dinkes juga ke rumah sakit, Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang untuk anggaran. Baik, kalau tidak ada, tadi sudah dijelaskan oleh pakar masing-masing juga dengan Kepala Dinas Kesehatan. Kita tahu bahwa apa yang disampaikan rekomendasi oleh tim pakar di bidangnya untuk mengambil suatu kebijakan, Bapak Gubernur, sebagai informasi kita kan sudah melihat ada 4 daerah yang dalam kategori zona hijau di Sumatera Selatan, yaitu Kota Pagaralam, Penukal Abab Lematang Ilir, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Patlawang. Yang kita lihat posisi bagaimana sektor-sektor yang kita tangani dengan penjelasan secara analisis kajian yang disampaikan tadi, tidak terlepas juga bagaimana edukasi peningkatan secara aktif dari masyarakat, juga pelibatan pemberdayaan masyarakat. Karena 2 kota masih dalam PSBB ini, ya kita lihat tadi Kota Palembang, tentunya Rabu Muli, langkah-langkah dalam pengambilan keputusan ke depan dari surat yang disampaikan gugus tugas percepatan COVID-19. Tentunya yang paling utama adalah melalui tahap-tahap, ya, baik itu prakondisi, edukasi, sosialisasi, semua sektor. Juga termasuk ada pertanyaan dari rumah ibadah, masjid, gereja, pura, vihara, pasar, pertokohan, transportasi umum. Jadi Bupati Wali Kota di dalam menetapkan suatu aktivitas kegiatan dengan tetap mematuhi pedoman-pedoman yang diambil dan proses pelaksanaannya melalui koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tadi saya sampaikan oleh pakar, melakukan testing masif, tracing agresif, isolasi ketat, dan treatment. Dan lebih dari itu kita mengambil langkah-langkah yang konkret dengan melihat angka kematian dan juga tingkat kesembuhan yang sudah disampaikan oleh pakarnya. Oleh karena itu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kalau masih nanti kita akan jawab lagi. Itu kita akan bacakan dulu, nanti Prof. Yuwono akan memberikan komentarnya, termasuk sebagai juru bicara dari COVID-19 di Sumatera Selatan. Kami berikan kesempatan dulu Prof. Yuwono. Nanti setelah itu kita tanggapi beberapa informasi atau pertanyaan dari para media. Silakan, Prof. Terima kasih.